Karena Claes adalah pangeran dari keluarga Osborne, maka secara alami dia adalah warga negara di sini. Apakah dia akan melakukan sesuatu yang buruk pada negara hanya karena dia tidak bisa makan sederhana? Mungkin rumor itu benar. Mungkin 4 aliansi seni bela diri bersatu melawan kita karena dia. Jika memang itu masalahnya, maka aku akan memastikan untuk menyelidiki situasinya lebih lanjut. Aku juga tidak takut memberitahumu ini, Dane. Kalian orang-orang dari Istana Emas semakin dekat dengan orang India sekarang. Sebaiknya pastikan Anda tidak membiarkan saya menemukan apapun. Jika aku menemukan sesuatu, kamu tidak akan lolos begitu saja. Colton berbalik dan memberi isyarat untuk mengundang Harvey ke dalam ruangan. Kami mengambil ruangan ini, serunya dingin. Maaf, Pemimpin Torres, ruang ini sudah ditempati? Seorang wanita cantik dengan tubuh langsing, mengenakan seragam hitam, berjalan keluar dan menghentikan Colton di jalurnya. Apa artinya ini, Sophia? Tanya Colton, nada suaranya sedingin es. Wanita itu adalah manajer perusahaan, Sophia Lee. Mendengar kata-kata Colton, Sophia tersenyum. Karena aliansi seni bela diri tidak membayar sebagian biaya bulan lalu, restoran telah menghapus hak istimewamu untuk menyimpan ruangan ini. Sederhananya, siapapun dapat memiliki ruang surgawi jika mereka cukup datang di awal. Kebetulan, wakil pemimpin Bennett 1 menit lebih awal darimu kali ini. Itu sebabnya, kamu benar-benar tidak bisa menggunakannya sekarang. Namun, kami bisa memilihkan meja untukmu di aula utama. Tentu saja, untuk menunjukkan permintaan maafku, makanannya gratis. Sophia memberinya senyum hangat, meskipun dia tampak netral dalam sikapnya, semua orang tahu bahwa dia sudah memilih satu pihak. Dane tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melingkarkan tangannya di pinggang tipis Sophia. Kamu bercanda? Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu, katanya, menyipitkan matanya dengan geli. Saya akan mengatakan Anda harus memberikan tagihannya pada saya sebagai gantinya. Ini caramu memperlakukan pelangganmu, Sophia, sedikit kemarahan terlihat di mata Colton. Aku selalu memperlakukan ini sebagai tempat khusus. Terima kasih untuk itu. Sophia menunjukkan senyum manis. Namun, kami memiliki aturan di restoran kami. Kami tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di sini, Pemimpin Torres. Jika kamu tidak senang tentang ini, kamu bisa pergi sekarang. Jika menurut Anda kami melakukan kesalahan, Anda juga dapat mengajukan keluhan. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak akan masuk ke dalam ruangan ini hari ini. Sophia menunjuk ke Dane dan yang lainnya sambil tersenyum. Silahkan lewat sini. Dia kemudian membawa mereka ke dalam ruang surgawi. Claes melontarkan pandangan mengejek ke arah Harvey sebelum pergi. Di matanya, Harvey hanya pandai berkelahi. Dia sangat yakin bahwa otoritasnya sendiri dapat melawan 10 Harvey sekaligus. Meskipun wajahnya ditampar 2 kali oleh orang yang sama, dia tetap berpikir dia adalah seseorang yang mengesankan. Ekspresi Colton berubah, dia akan menyerang, tapi Harvey menghentikannya. Tidak perlu seperti ini, Pemimpin Torres. Kita bisa makan di tempat lain. Selain itu, mereka jelas berusaha membuat kita marah. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, seru Colton. Tentu saja. Harvey tersenyum, lalu menatap resepsionis. Kamu mendengar apa yang dikatakan Sophia, makanannya gratis. Resepsionis memiliki ekspresi menghina di wajahnya, dia tidak berpikir bahwa Harvey dan yang lainnya akan tetap makan di sini setelah tidak dihargai sama sekali. Meski begitu, dia masih memberi mereka senyum tipis. Jika kamu masih mau makan di sini, silakan lewat sini. Tidak dibutuhkan, Harvey tersenyum padanya sebelum menelepon. Dapatkan 10 truk pick-up di sini. Saya akan mengambil semua makanannya. 1 jam kemudian, Sophia keluar dari ruang surgawi bersama Dane dan Claes, yang perutnya penuh dengan anggur dan makanan. Dilihat dari penampilan mereka, mereka minum cukup banyak. Ketika resepsionis melihat semua orang keluar, dia buru-buru berlari dan menyerahkan tanda terima. Ini pengeluaran Pemimpin Torres, wakil pemimpin Bennett. Mereka berterima kasih atas keramahan Anda sebelum mereka pergi. Resepsionis berkeringat deras. Mereka benar-benar tinggal di sini untuk makan? Dane memiliki ekspresi geli di wajahnya. Colton benar-benar semakin tua. Dia mulai kehilangan sentuhannya. Kupikir dia tidak akan cukup malu untuk memakan makanan yang kusimpan untuknya saat kita kembali. Dane membeku seketika setelah menerima tanda terima, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat selembar kertas. $4.300.000? Mereka makan sebanyak ini? Harvey memanggil 10 truk pickup ke sini. Dia mengambil semua alkohol.
Beberapa ratus abalon, trufle putih abla yang baru saja diimpor ke sini, dan banyak kaviar bersama dengan bahan bermutu tinggi lainnya. Resepsionis masih berkeringat deras. Saya ingin memberitahu Anda, tetapi tuan-tuan di luar tidak mengizinkan saya masuk. Kau bilang kau akan membayar untuk mereka. Jadi, aku memang mengatakan itu, tapi kapan aku pernah mengatakan bahwa aku akan membayar sebanyak ini? Dean berada di ambang batuk darah. Dasar bajingan, teriaknya di pintu masuk. Aku akan mendapatkannya kembali untuk ini. Wajah Claes menjadi gelap dalam sekejap. Dia tidak merasa percaya diri lagi. Dia kembali diremehkan oleh Harvey. Matanya berkedut, dia menggeram dengan dingin, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja untuk ini. Tentu saja tidak. Anda harus pergi dulu, Pangeran Osborne. Aku akan mendapatkannya kembali sendiri. Seru Dean, geram. Setengah jam kemudian, Dean membawa sekelompok orang dan menendang pintu kantor Colton sebelum berbaris masuk. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu, Colton? Dean berteriak, menunjuk Colton dengan marah. Sebagai pemimpin nominal aliansi seni bela diri, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela? $4.300.000? Apakah menurut Anda uang tumbuh di pohon? Apakah kamu tidak tahu bahwa tindakanmu tidak berbeda dengan perampokan langsung? Karena kamu, aku berubah menjadi lelucon di depan Pangeran Osborne. Kamu perlu menjelaskan tindakanmu kepadaku, sekarang juga. Dean benar-benar marah. Lagi pula, dialah yang mengatakan bahwa dia akan mentraktir Colton makan. Tapi setelah melihat tanda terima, dia sangat ingin mati. Dia memiliki tabungan senilai ratusan juta dolar, tetapi makan saja membuatnya mengalami kemunduran yang mengerikan. Meskipun mereka berhasil tidak menghormati Colton, mereka harus membayar $4.300.000 untuk itu. Akan sulit untuk benar-benar mengetahui siapa yang tidak dihargai di sini. Lebih penting lagi, Dean merasa bahwa dialah yang meminta hal ini. Ini memalukan, ini tidak bisa dimaafkan. Banyak yang kaget melihat Dean di dalam kamar Colton. Beberapa pekerja dari aliansi seni bela diri datang dengan usil. Tenang, wakil pemimpin Bennett. Anda memiliki tekanan darah yang cukup tinggi, jadi tolong jangan marah. Jika kamu terkena stroke dan mati, itu akan menjadi nasib buruk bagi semua orang di sini. Pemimpin Torres sangat menyukai kantor ini. Dia tidak akan bisa menggunakannya jika itu terjadi. Harvey menatap Dean dengan tenang sambil menyeruput tehnya. Hal lain. Apa yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan pemimpin Torres. Akulah yang membuat para pekerja mengambil semuanya. Aku sedang memikirkan cara untuk menghadiahi mereka juga. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, wakil pemimpin Bennett. Bawahan saya sangat senang dengan itu. Karena gudang restoran itu cukup besar, semua orang dari penegakan hukum Longman dan geng kapak diberi hadiah masing-masing beberapa botol. Aman untuk mengatakan, itu adalah suguhan yang cukup besar bagi semua orang yang terlibat. Untuk bahan bermutu tinggi, perjamuan kelas dunia bahkan bisa diadakan jika beberapa koki dipekerjakan untuk menyiapkan hidangan. Mendengar kata-kata Harvey, mata Dean tidak bisa berhenti berkedut. Dia memelototi Harvey dengan marah, dia belum pernah melihat pria yang memalukan sepanjang hidupnya. Namun, Harvey benar-benar mengabaikannya dan tersenyum. Kamu bisa marah padaku. Anda dapat mengatakan bahwa saya juga tidak tahu malu, tapi Anda tidak bisa menyalahkan pemimpin Torres untuk ini. Lagi pula, tidak ada dari kami yang memaksamu untuk memperlakukan kami. Kami hanya menerima kebaikanmu dan mengambil sedikit lagi. Mengapa Anda menjadi sangat marah pada kami karena itu? Jika itu masalahnya, kamu bisa saja mengatakan kamu terlalu miskin untuk merawat kami. Lagi pula, kita tidak harus makan di sana. Karena itu, kamu mungkin perlu membuat pengumuman tentang bagaimana kamu tidak mampu mentraktir makan pemimpin Torres. Jika tidak, akan buruk jika kamu membuat kami dalam masalah sementara egomu meningkat, kan? Selain itu, bukankah kamu seharusnya memamerkan otoritasmu di depan Claes, wakil pemimpin Bennett? Kamu mengundangnya ke sini untuk berurusan dengan 4 aliansi seni bela diri yang hebat, kan? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bahkan tidak bisa mentraktir seseorang dengan makanan sederhana? Harvey berjalan maju dan menepuk wajah Dean. Kamu tidak tahu malu? Dean hampir batuk darah. Pada akhirnya, kaulah yang menyebabkan ini, dia berteriak dengan marah. Bukan saja kamu tidak berlutut di depan keluarga kerajaan India, tapi kamu masih di sini sambil mengoceh tanpa henti. Apakah Anda ingin negara jatuh? Dia menahan diri untuk tidak berbicara tentang Emily juga. Harvey tersenyum tenang. Tentu saja aku tahu itu.
Itulah mengapa saya di sini untuk membicarakannya dengan pemimpin Torres. Namun, kamu mendobrak pintu dan mulai melompat-lompat di tempat ini bahkan sebelum kita sempat membicarakan apapun. Orang yang tahu, mengerti kamu marah karena kamu tidak mampu mentraktir kami makan. Tapi orang-orang yang tidak percaya mungkin hanya berpikir bahwa Anda berada di pihak orang India. Izinkan saya memperingatkan Anda, Wakil Master Bennett. Lebih baik pelankan suaramu. Jika tidak, semua tanggung jawab mungkin akan beralih ke Anda. Harvey memberi Dean tatapan main-main. Kamu bajingan berlidah tajam. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berbicara? Dean sangat marah. Dia sangat ingin menampar Harvey sampai mati. Meski begitu, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Harvey. Dia juga tidak bisa begitu saja menyerang di depan umum. Dean menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia akan mengalami stroke jika tidak. Wakil pemimpin Bennett, tidak ada gunanya membicarakan masalah sepele seperti itu. Kenapa kamu tidak membicarakan kesepakatanmu dengan Clay saja? Kami memberimu ruang surgawi. Jangan bilang kalian berdua tidak membicarakan apapun sepanjang sore ini. Colton angkat bicara untuk menengahi situasi tersebut. Jika kamu dapat mengatasi situasi ini, aku akan membayarmu kembali untuk makan 10 kali lipat. Bagus. Kata-kata MU. Dean terkekeh dingin. Aku tidak memaksamu atau apapun. Mengenai kesepakatannya, aku juga bisa memberitahumu tentang itu. Pangeran Osborne memanggil 4 aliansi seni bela diri tepat di depanku. Mereka juga menyebutkan kondisi mereka untuk perdamaian. Nomor 1, Harvey perlu menunjukkan semua yang dia pelajari tentang seni bela diri dalam bentuk tertulis untuk diselidiki oleh aliansi seni bela diri. Dengan begitu, mereka akan tahu apakah dia melanggar peraturan atau tidak. Nomor 2, Harvey harus meminta maaf kepada keluarga kerajaan India. Entah dia berlutut di depan keluarga kerajaan, atau dia membayar mereka 15 miliar dolar. Nomor 3, negara akan menemukan Zoe dan membawanya ke India. Nomor 4, untuk mencegah keadaan tidak adil seperti itu di masa depan. Keempat aliansi seni bela diri agung akan mengirim perwakilan ke negara H sebagai pengawas. Setiap dokumen dalam aliansi seni bela diri negara akan diketahui oleh pengawas, apapun alasannya. Semua anggota aliansi seni bela diri akan mematuhi perintah pengawas. Dean menatap Harvey dengan bangga. Selain syarat keempat, sisanya hanya ditujukan pada Harvey. Dean tidak percaya Harvey bisa keluar dari situasi itu tanpa cedera. Kerumunan menjadi gempar. Tidak ada yang mengharapkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat menjadi begitu kuat. Mereka jelas berusaha untuk mengambil aliansi seni bela diri negara H. Jika mereka benar-benar menerima persyaratan ini, tidak masalah apakah aliansi seni bela diri negara itu ada atau tidak. Tidak. Bahkan jika ada yang salah dengan Harvey, kami tidak akan menerima ini. Apa yang akan terjadi pada tempat pelatihan seni bela diri suci negara kita? Apa yang akan terjadi pada reputasi negara? Jika kita kehilangan aliansi seni bela diri, kita tidak akan bisa menegakkan keadilan dunia bawah. Colton hampir membalik mejanya karena marah. Kondisi seperti apa ini? Beraninya mereka meminta ini dari kita. Tidakkah menurutmu tuntutan itu terlalu kejam, Wakil Pemimpin Bennett? Harvey mengangguk. Jika kita menerima persyaratan itu, semua seniman bela diri di negara H akan kehilangan martabatnya. Bagaimana kita bisa berdiri tegak di masa depan? Mereka bahkan membawa pengawas untuk mendapatkan setiap file dan dokumen aliansi seni bela diri. Bagaimana kita bisa berfungsi sendiri di masa depan? Selain itu, jika saya benar-benar memberi mereka semua yang telah saya pelajari, mereka akan menggunakannya untuk melawan aliansi seni bela diri. Hal berikutnya yang kami tahu, mereka akan mendapatkan segalanya dari tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Kamu orang yang cerdas, Wakil Pemimpin Bennett. Tidak bisakah Anda melihat bahwa 4 aliansi seni bela diri yang hebat sedang mencoba menghancurkan kita? Harvey perlahan mengungkapkan risiko dari tuntutan tersebut dengan tenang. Ada 3 kondisi yang ditargetkan untuk Harvey, namun kenyataannya, ini hanyalah ujian. Jika negara H menyerah, maka keempat aliansi seni bela diri yang hebat akan memiliki cara untuk membuat negara melakukan hal yang sama lagi. Apa gunanya memberitahuku itu, Harvey? Dean terkekeh dingin. Lagi pula, aku bukan salah satu perwakilan. Jadi bagaimana jika Anda memberitahu saya semua ini? Saya hanya berhasil menghubungi 4 aliansi seni bela diri yang hebat melalui Pangeran Osborne. Mereka memberitahu kami bahwa mereka akan menghentikan semua serangan terhadap warga negara H selama semua persyaratan terpenuhi.
Mereka bahkan akan memberi kompensasi untuk toko yang dihancurkan atau dirampok karena insiden itu. Namun, mereka akan membiarkan bawahan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan jika kita tidak patuh. Ketika itu terjadi, 4 aliansi seni bela diri yang hebat tidak akan bisa mengendalikannya jika terjadi bencana. Dean tertawa dingin, menyilangkan lengannya. Kamu akan lihat sendiri apakah kamu ingin menerima persyaratan atau tidak. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menerima mereka apapun yang terjadi. Ekspresi Colton sedingin es saat Dean tanpa henti menekannya dengan taktik keji seperti itu. Orang-orang di negara H tidak akan pernah dipermainkan. Beritahu orang-orang itu bahwa kita hidup di zaman modern sekarang. Kami tidak akan pernah berlutut di depan orang-orang seperti mereka. Katakan pada mereka untuk menyedotnya dan melupakan tentang mengambil alih negara haji. Prok prok prok, Dean bertepuk tangan, menunjukkan kekaguman. Menakjubkan. Saya yakin kata-kata Anda akan disorot dalam brosur negara. Seru Dean dengan dingin. Tapi apakah ada gunanya? Sama sekali tidak. Aku hanya memberitahumu ini untuk mengingatkanmu. Kita tidak bisa menghentikan situasi lebih lama lagi, lanjut Dean. Situasinya belum meningkat, tetapi budokan negara di luar negeri semuanya akan terbakar jika kita terus mengulur-ulur waktu. Orang-orang kita mungkin juga akan disingkirkan dari keberadaannya. Kamu, pemimpin Torres yang tinggi dan perkasa. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan minat mereka, setidaknya Anda harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Harvey, atau jutaan warga negara haji Anda harus tahu mana yang lebih penting. Mata Dean dingin. Sebagai temanmu, aku akan memberitahumu satu hal. Aku harap kamu tahu apa yang terbaik untuk semua orang.